みんなで魔王を倒そう。貴様らが魔王様を倒しに来た勇者どもか。脆弱な魔法だな。エンドレスダーク。やばい、ドストライクだ。Di sebuah dunia alternatif yang berada di ambang kehancuran akibat ancaman Raja Iblis beserta para jenderalnya, sekelompok petualang yang dikenal sebagai kelompok pahlawan memutuskan untuk mengambil tanggung jawab besar, menaklukkan sang penguasa kegelapan dan mengakhiri teror yang melanda dunia. Pemimpin mereka, Yuga, menanyakan sekali lagi kepada rekan-rekannya apakah mereka benar-benar siap, karena begitu mereka melangkah maju, tak akan ada jalan untuk mundur. Dengan tekad bulat, ketiganya menyatakan kesiapan bertarung, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Penyihir kelompok itu meyakinkan Yuga agar tidak khawatir. Ia telah mempelajari seluruh jenderal Raja Iblis, memahami kekuatan serta kelemahan mereka, dan yakin bahwa selama rencana dijalankan dengan sempurna, kemenangan masih mungkin diraih. Mendengar itu, Yuga tersenyum. Dengan semangat yang menyala, mereka pun bersiap memasuki kastel Raja Iblis untuk pertarungan terakhir. Namun begitu pintu utama terbuka, nasib buruk langsung menanti. Lawan pertama mereka ternyata adalah Yuki, kapten para jenderal. Dengan senyum meremehkan, Yuki mengaku telah lama menunggu kedatangan mereka. Ia menegaskan bahwa siapapun yang ingin menyentuh Raja Iblis harus melewati dirinya terlebih dahulu, sesuatu yang menurutnya mustahil dilakukan oleh kelompok pahlawan. Penyihir itu tak mau mendengar ocehannya lebih lama dan langsung meluncurkan bola api ke arah wajah Yuki. Namun serangan itu ditepis dengan mudah, seolah hanya seekor lalat. Yuki mengejek mereka, mengatakan bahwa ia tahu para pahlawan lemah, tetapi tak menyangka sihir dasar mereka bisa diblokir dengan pertahanan paling sederhana. Tank kelompok itu segera maju untuk menyerang, tetapi semua tebasannya dengan mudah dihindari. Sebuah tendangan balasan dari Yuki melontarkannya jauh ke belakang. Melihat itu, pendeta pendukung bernama Slia segera memperkuat Yuga dengan sihirnya. Yuga pun bersiap melepaskan salah satu serangan terkuat dari pedang legendarisnya, Excalibur. Sayangnya, Yuki tetap berdiri tanpa bergerak, lalu melepaskan serangan gelap yang bertabrakan dengan kekuatan pahlawan. Endless Dark! Menghancurkannya dan menghantam mereka dengan gelombang energi hitam hingga semuanya pingsan. Saat memeriksa tubuh mereka, perhatian Yuki tertuju pada Slia yang tergeletak di belakang. Yabai, Dostrike da. Ia menyadari bahwa pendeta itu adalah tipe yang menarik baginya. Pikirannya terputus ketika para jenderal lain datang dan bertanya apakah mereka harus menghabisi kelompok pahlawan agar tak menjadi masalah di kemudian hari. Salah satu jenderal berkulit hijau bahkan menanyakan alasan Yuki menatap pendeta itu begitu lama. Yuki mengelak, mengaku hanya sedang mempertimbangkan nasib mereka. Akhirnya, Yuki memutuskan untuk tidak membunuh mereka. Ia memerintahkan agar para pahlawan dibuang keluar kastel dan ditinggalkan di dekat sebuah desa yang tak terlalu jauh. Meski diperingatkan bahwa tindakannya bisa membuatnya bermasalah dengan Raja Iblis, Yuki hanya mengabaikannya. Sebelum Slia dibawa pergi, ia menatapnya sekali lagi dan mengucapkan perpisahan dalam hati. Sayonara, my angel. Sebulan berlalu dan kelompok pahlawan terus mencoba menyerbu kastel. Namun setiap kali, Yuki dengan mudah mengalahkan mereka dan melemparkan mereka keluar. Hingga suatu hari, Raja Iblis sendiri memanggil Yuki ke istana bersama sang menteri. Ia mempertanyakan mengapa kelompok pahlawan itu masih dibiarkan hidup. Sang menteri bahkan mengejek, mengatakan bahwa para pahlawan pasti sangat lemah jika bisa dikalahkan oleh jenderal seperti Yuki, memancing tawa seluruh istana. Yuki hanya menunduk dan diam. Dengan suara dingin, Raja Iblis memberi peringatan terakhir. Jika lain kali kelompok pahlawan masih keluar hidup-hidup, tugas menghadapi mereka akan diberikan kepada bawahan lain. Mendengar itu, Yuki berjanji bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi yang terakhir bagi para pahlawan. Kembali ke kamarnya, Yuki merenung. Ia tahu para pahlawan cukup kuat untuk menantang bahkan Raja Iblis, dan hanya dirinya yang mampu menahan mereka berkat kekuatan yang melampaui segalanya. Beberapa minggu kemudian, kelompok pahlawan kembali memasuki kastel. Kali ini, Yuki berniat mengakhiri semuanya. Ia memperingatkan Yuga agar berhenti mengulang kesalahan yang sama. Namun Yuga dan Tang berambut merah bernama Raven langsung menyerang dari dua arah. Dengan kecepatan luar biasa, Yuki menahan serangan itu dan membalas dengan ledakan sihir ungu yang memukul mereka mundur.
Tanpa memberi waktu bernapas, ia menembakkan serangan kedua, menghantam keduanya ke dinding. Selia bergegas menyembuhkan mereka, sementara penyihir bernama Mika menahan Yuki. Ia menembakkan senjata R-15 yang berhasil diblokir, lalu melempar bola api melengkung dengan ledakan tertunda. Serangan itu meledak tepat di wajah Yuki, mengejutkannya meski tak melukainya. Namun tipu daya itu cukup memberi waktu bagi Celia untuk memulihkan Yuga dan Raven, sehingga pertarungan pun kembali berlanjut. Yuki tertawa mengejek mereka, yakin bahwa apapun yang mereka lakukan, hasilnya tidak akan berubah. Baginya, tak peduli berapa kali mereka melawannya, mereka tetap tak akan mampu mengalahkannya. Namun Yuga sama sekali tak berminat berbincang. Dengan wajah penuh tekad, ia mencabut pedangnya dan bersiap melancarkan serangan balasan terakhir. Pedangnya mulai bersinar terang ketika seluruh energinya ia kumpulkan ke dalam bilah baja itu. Dengan teriakan lantang, Yuga berlari ke arah Yuki, berniat mengakhiri segalanya dengan satu tebasan penentu. Namun ketika asap perlahan menghilang, suara Yuki kembali terdengar, seolah tak tersentuh oleh serangan tersebut. Ia bertanya dengan nada santai, apakah mereka kini percaya bahwa mereka memang tak mungkin bisa mengalahkannya, sekeras apapun usaha mereka. Yuga mundur selangkah, bersiap jika serangan balasan datang, lalu berkata bahwa mereka sebenarnya tak punya pilihan lain. Apapun risikonya, Raja Iblis harus dikalahkan demi menyelamatkan dunia. Tak disangka, Yuki justru menawarkan jalan keluar. Ia bersedia membiarkan mereka lewat menuju Raja Iblis. Dengan satu syarat, untuk sementara, Celia harus ditinggalkan di belakang. Yuga langsung menentang tawaran itu. Ia tak sanggup meninggalkan satupun rekan seperjuangannya. Namun Mika mencoba menyadarkan mereka semua. Ini bukan soal satu nyawa melawan satu nyawa, melainkan satu pendeta perempuan melawan jutaan orang di dunia. Yuga masih ragu, hingga akhirnya Celia angkat bicara dari belakang. Dengan suara tegas, ia meminta mereka semua melanjutkan perjalanan dan meninggalkannya di sini. Dengan berat hati, sang pahlawan berjanji akan kembali menjemputnya begitu urusan dengan Raja Iblis selesai. Mereka pun melewati gerbang menuju ruangan berikutnya. Dewa ikunai. Di dalam gua yang kini sunyi, Yuki merasa canggung berdua saja dengan Celia. Ia bertanya dengan nada kikuk bagaimana keadaannya. Celia masih waspada dan berkata bahwa meski ia tahu dirinya tak punya peluang menang, ia akan tetap bertarung sampai akhir. Tanpa ragu, ia melepaskan satu serangan sihir. Yuki menahannya dengan mudah dan segera meminta Celia untuk tenang. Seraya menegaskan bahwa ia sama sekali tak berniat menyakiti sehelai rambut pun di kepalanya. Hal itu membuat Celia semakin bingung. Ia bertanya mengapa Yuki justru memintanya tinggal di belakang. Dengan menarik napas panjang, Yuki akhirnya mengumpulkan keberanian dan mengaku bahwa sejak pertama kali melihat Celia di kastil, ia telah jatuh hati. Bahkan, ia ingin mengajaknya berkencan. Pengakuan itu benar-benar di luar dugaan. Celia terkejut setengah mati, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Ia hanya bisa meminta maaf. Yuki pun memahami maksudnya. Ia duduk terdiam di lantai, murung, sambil berkata bahwa tak ada lagi alasan baginya untuk hidup di dunia ini. Celia masih diliputi keraguan. Ia curiga ini mungkin hanya tipu muslihat lain agar pertahanannya lengah. Ia berkata bahwa iblis seharusnya tak punya hati, jadi Yuki tak perlu merasa menyesal. Namun, Yuki menjawab dengan jujur bahwa ia sebenarnya bukan iblis sejati. Di dunia asalnya, ia adalah manusia, lalu bereinkarnasi menjadi iblis di bawah perintah Raja Iblis. Ia menjelaskan bahwa alasan kelompok pahlawan tak bisa mengalahkannya adalah karena kekuatannya terlalu luar biasa, jauh melampaui hampir siapapun di dunia ini. Bahkan ia tak diizinkan keluar kecuali untuk menyerang desa manusia, sesuatu yang sangat ia benci karena jauh di dalam hatinya ia masih manusia. Celia pun bertanya, jika ia sekuat itu, mengapa tidak membunuh Raja Iblis dan hidup sesuka hati? Yuki menjawab bahwa ia memang bisa melakukannya kapan saja. Namun jika itu terjadi, para iblis akan mengangkatnya sebagai Raja Iblis yang baru, sesuatu yang sama sekali tak ia inginkan. Mendengar itu, Celia menyarankan agar ia meninggalkan semua urusan iblis dan mulai hidup kembali di dunia manusia. Kata-kata itu menyalakan percikan di hati Yuki, dan ia pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Hari itu menjadi hari berakhirnya Raja Iblis di tangan kelompok pahlawan. Perayaan besar digelar di ibu kota kerajaan. Sang raja sendiri memberi penghormatan dan pesta akbar diadakan untuk para pahlawan yang telah menyelamatkan negeri.
皆の者、存分に勇者たちの偉業を称えよう。 Dari kejauhan, Yuki menyaksikan semuanya. Ia mematahkan tanduknya sendiri agar tampak lebih manusiawi, membeli pakaian biasa, lalu menuju guild petualang. Di sana, gedung tampak sepi, hanya ada satu resepsionis bermuka masam bernama Kramen. Yuki dengan ceria bertanya apakah ia bisa bergabung. Kramen menghela napas, mengeluh karena semua orang libur merayakan kemenangan, sementara ia harus tetap bertugas. Meski begitu, ia mendaftarkan Yuki dan menyerahkan kartu petualang sambil memperingatkan agar jangan sampai hilang. Beberapa minggu berlalu, Yuki terus mengambil misi tanpa henti, naik peringkat dengan kecepatan luar biasa. Dari peringkat F ke peringkat D hanya dalam hitungan minggu. Namanya menjadi bahan pembicaraan di guild. Bahkan Kramen pun heran melihat kenaikannya yang tak masuk akal. Saat Celia tiba-tiba menemuinya dan meminta bicara berdua, ia membawanya ke rumah dan meminta Yuki meninggalkan guild. Ia menjelaskan bahwa setelah Raja Iblis mati, negara-negara mulai berebut kekuasaan dan sumber daya. Banyak pihak ingin merekrut petualang terkuat. Dengan kecepatan seperti itu, cepat atau lambat Yuki akan dilirik, dan itu berbahaya karena kekuatannya setara senjata pemusnah massal. Yuki berjanji akan menahan diri. Tak lama, Ibu Celia memanggil mereka dan berkata bahwa banyak lamaran datang, bahkan sang pahlawan sendiri. Yuki marah, namun Celia menenangkannya dan berkata semua lamaran sudah ia tolak. Mendengar itu, Yuki menyatakan bahwa suatu hari nanti, saat ia mampu memberi kehidupan layak, ia akan melamar lagi. Jawaban itu membuat Ibu Celia puas. Yuki pun pamit kembali ke gubuk, sederhananya menunggu hari ketika ia bisa melamar Celia sekali lagi. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu dan Yuki memutuskan menerima misi baru, memburu seekor chimera yang tanpa alasan jelas terus menyerang para penduduk desa. Kramen sempat memperingatkannya bahwa misi ini setidaknya akan memakan waktu sekitar 1 minggu, bahkan bisa lebih lama. Namun, jauh di dalam hutan lebat, saat Yuki akhirnya berhadapan langsung dengan chimera tersebut, ia segera menyadari bahwa monster itu tidak sesulit yang dibayangkan. Makhluk setengah ayam setengah ular itu berulang kali menerjang dengan gerakan liar. Sayangnya, semua serangan itu sia-sia. Kecepatan Yuki jauh melampaui sang chimera. Ia terus menghindar sambil membuat monster itu kelelahan, hingga akhirnya mengakhiri pertarungan dengan satu serangan petir yang menghantam telak. Chimera itu pun tumbang untuk selamanya. Sebagai bukti penyelesaian misi, Yuki mengumpulkan seluruh bulu makhluk tersebut. Saat itu ia baru sadar perburuan ini bahkan tidak memakan waktu setengah hari. Fakta itu membuatnya berpikir bahwa ia bisa naik level jauh lebih cepat dari perkiraannya. Namun, sebelum sempat berkemas dan beristirahat, instingnya menangkap sebuah kehadiran asing. Tiba-tiba, seorang ksatria melompat keluar dari semak-semak dan mencoba menusuk lehernya. Yuki menghindar dengan mudah. Belum sempat menarik napas, ia melihat sosok manusia burung terbang di atasnya dan berusaha mencakar matanya. Dengan tenang, Yuki menciptakan penghalang sihir yang memantulkan serangan itu. Belum juga ia memahami apa yang sedang terjadi. Sebuah peri elf menyerangnya dari arah lain. Dalam sekejap, Yuki mengenali sosok itu sebagai Sheik, bawahannya sendiri. Ia langsung memanggil namanya, dan peri itu berhenti tepat sebelum serangan mengenai sasaran. Terkejut mendengar namanya sendiri, Sheik butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa pria di depannya adalah sang kapten. Para penyerang lain pun keluar dari persembunyian mereka dengan wajah kebingungan. Sheik menjelaskan bahwa ia mengira Yuki hanyalah salah satu petualang menyebalkan yang memburu iblis. Itulah sebabnya mereka menyerang. Harpy dan Duke sama-sama terperanjat melihat kapten mereka masih hidup. Mereka mengira Yuki telah tewas bersama Raja Iblis saat kekaisaran runtuh. Yuki tersenyum, mengaku sangat senang melihat mereka semua baik-baik saja. Namun, Duke langsung meluapkan emosinya, menanyakan kemana Yuki menghilang setelah meninggalkan mereka sendirian. Ia bercerita bahwa mereka sangat khawatir dan telah mencarinya kemana-mana tanpa hasil. Saat itu pula, Duke menyadari perubahan besar pada Yuki, tanduk dan sayapnya telah menghilang. Penampilannya kini lebih mirip manusia. Dengan heran, ia bertanya kemana perginya tanduk itu dan mengapa Yuki berpakaian seperti manusia. Yuki menyuruhnya diam dan mulai menjelaskan secara singkat. Ia mengaku sebagai seorang jenderal iblis yang jatuh cinta pada seorang pendeta dari kelompok pahlawan, namun cintanya ditolak. Karena itulah, ia kini memilih hidup sebagai petualang manusia. Ketiga bawahannya kebingungan, bagaimana mungkin kapten para jenderal Raja Iblis hidup sebagai manusia biasa. Yuki menegaskan bahwa itu adalah pilihannya sendiri, dan mereka bebas menentukan jalan hidup di dunia yang kini lebih damai. Tanpa ragu, Harpy, Duke, dan Sheik menolak berpisah. Mereka ingin tetap bersamanya dan hidup sebagai manusia, bahkan penasaran dengan sosok yang dicintai Yuki. Yuki mencoba bersikap realistis, mengingat mereka tetaplah makhluk non-manusia. Namun, ketiganya berpendapat bahwa jika Yuki bisa mengubah penampilannya, maka mereka pun bisa.
Mendengar itu, Yuki akhirnya setuju membawa mereka menemui Celia di kediaman Celia. Reaksi Celia campur aduk antara kaget dan marah saat mengetahui Yuki mencabut sayap Harpy demi menyamarkan penampilannya. 最低ですね。女の子になんてことを。 Ia memarahi Yuki, menegaskan bahwa mencabut sayap seorang Harpy pasti sangat menyakitkan. Harpy justru memeluk Celia, bergumam bahwa ia orang yang baik, membuat Duke dan Shake ikut bertepuk tangan kagum. Mereka pun masuk ke dalam kediaman untuk menikmati teh. Di sana, Celia bertanya apakah benar mereka semua adalah bawahan Yuki, karena mereka tak terlihat seperti iblis. Duke menjelaskan bahwa dirinya adalah ksatria tanpa kepala. Harpy adalah Harpy, dan Shake adalah Pixie, makhluk humanoid, bukan iblis murni. Yuki terkejut melihat Duke begitu banyak bicara. Duke mengaku dulu ia pendiam karena membenci Yuki yang awalnya tertutup dan mengabaikan perintah, bahkan dari atasannya Z. Ia pernah berniat mengajari kapten barunya dengan kekerasan, namun justru dikalahkan telak. Sejak saat itu, rasa hormatnya tumbuh. Celia mengamati bahwa mereka tampak sangat peduli pada kapten mereka, dan Duke mengiyakan. Tak lama kemudian, Yuki menyadari suasana mendadak terlalu sunyi. Mereka menemukan Shake tertidur di pangkuan Celia, kelelahan setelah berlarian di taman. Yuki meminta maaf, namun Celia tersenyum, mengatakan ia menyukai anak-anak. Ketika ditanya tentang seorang gadis yang bermain bersamanya, Celia menjelaskan bahwa Sophia telah membawanya masuk. Mereka semua bergegas kembali, hanya untuk menemukan Harpy tampil anggun mengenakan seragam pelayan. Sophia sempat memperkenalkannya sebagai pelayan baru bernama Harpy sebelum Celia meluruskan bahwa ia adalah teman Yuki. Sophia pun meminta maaf atas kesalahpahaman itu. Yuki menyuruh Harpy untuk pergi berganti pakaian, namun gadis itu justru menolak dengan halus. Ia mengatakan ingin tetap bekerja, dan dengan sopan bertanya kepada Sophia apakah ia boleh bekerja di sana. Sophia tersenyum hangat dan berjanji akan menunjukkan tempat tinggal para pelayan kepadanya nanti. Menjelang malam, Yuki dan teman-temannya bersiap untuk pergi, kecuali Harpy yang akan menetap di rumah besar itu. Shake mengucek matanya dengan malas sambil bergumam iri, mengatakan betapa beruntungnya Harpy karena bisa tinggal di mansion megah. Celia pun berpesan agar mereka berkunjung kapan saja. Tak lama kemudian, Ibu Celia memanggil Yuki secara pribadi. Ia menjelaskan bahwa Celia sudah lama disibukkan oleh pekerjaan dan hampir tidak pernah beristirahat. Karena itu, ia berencana memaksa Celia mengambil hari libur esok hari dan meminta Yuki untuk mengajaknya berkencan. Keesokan paginya, Yuki dengan penuh semangat menunggu di alun-alun kota. Tak lama kemudian, Celia datang menaiki kereta indah yang ditarik oleh 2 Griffin. Begitu turun, Yuki hampir tak mengenalinya. ユキさん、お待たせしました。 Celia menyamar sebagai rakyat biasa, mengenakan pakaian sederhana dan kacamata tebal. Meski begitu, kecantikannya tetap membuat Yuki terpana. Ia pun menggenggam tangan Celia, lalu mereka mulai berkeliling kota bersama. Celia terlihat sangat menikmati kebebasan itu. Ia tertarik pada hal-hal kecil di sekitarnya, berhenti di toko kue, dan dengan wajah berbinar meminta Yuki untuk minum teh di sana nanti. Mereka mengunjungi banyak tempat, bermain dengan kucing-kucing jalanan, mencoba pakaian baru, dan tertawa bersama. Yuki bahkan berniat membelikan hadiah kecil agar hari itu bisa dikenang selamanya. Namun, keberuntungan Yuki tiba-tiba berubah. Ternyata sang pahlawan, Yuga dan Mika juga sedang berkencan dengan penyamaran. Yuga langsung menghampiri Celia, mengajaknya berbincang tanpa sedikit pun memedulikan Yuki yang berdiri di sampingnya. Ia bahkan mengajak Celia bergabung bersama mereka, sesuatu yang jelas membuat Yuki tidak senang. Untungnya, Celia menolak dengan sopan, mengatakan bahwa ia sedang keluar bersama seorang teman. Baru saat itu, Yuga menyadari keberadaan Yuki, meski tetap tidak terlalu peduli, dan berkata bahwa Yuki boleh ikut jika mau. Dengan begitu saja, Yuga masuk ke toko hadiah bersama Celia, meninggalkan Mika dan Yuki di luar. Mika, yang tampak sama kesalnya dengan Yuki, melontarkan komentar sinis. Ia berkata berharap Celia jatuh cinta pada rakyat jelata seperti Yuki. Awalnya Yuki merasa sedikit senang, namun ia segera sadar bahwa ucapan itu hanyalah hinaan bagi Celia. Sejak saat itu, Yuki menyadari betapa buruknya kepribadian Mika. やっぱり性格悪い。 Di dalam toko, Yuki teringat bahwa Celia pernah menolak lamaran Yuga sebelumnya. Menurutnya, pria normal seharusnya sudah menyerah. Namun pahlawan itu tampaknya tidak tahu malu. Yuki pun memutuskan untuk tidak mundur. Ia masuk ke toko dan memilih sebuah kalung sederhana, lalu bertanya apakah Celia menyukainya. Celia tersipu dan mengaku bahwa kalung itu sangat indah. Tiba-tiba Yuga menyela dengan membawa sebuah tiara zamrud besar, membanggakan bahwa itu adalah barang termahal di toko. Ia bahkan melepas topi Celia dan memasangkan tiara itu di kepalanya.
Kacamata Celia terjatuh dan orang-orang segera mengenalinya sebagai Celia sang pendeta bersama Makana dan Yuga. Kerumunan pun mengepung mereka, sementara Yuki terabaikan karena ia hanyalah orang biasa. Yuki berusaha menerobos kerumunan untuk mencari Celia, namun malah bertabrakan dengan seorang pendekar tinggi bernama Raven yang dikelilingi banyak gadis. Ia membantu Raven dengan mengalihkan perhatian para gadis, lalu menariknya kabur ke sebuah gang. Saat hendak pergi, Raven menghentikannya. Yuki terkejut mendengar suara Raven yang lembut seperti gadis. Raven lalu meminta Yuki menjadi temannya karena sering diejek soal suaranya. Yuki pun setuju. Tak lama kemudian, Yuki kembali mencari Celia dan menemukannya masih menyamar, sedang membantu seorang anak kecil yang terpisah dari ibunya. Mereka bekerja sama mencari sang ibu. Meski Yuki menyarankan Celia untuk pulang, ia menolak dan tetap membantu. Keesokan paginya, Yuki datang menjenguk Celia, namun disambut oleh ibunya. Ia mengatakan bahwa Celia pingsan karena kelelahan akibat keributan kemarin. Yuki meminta maaf, tetapi sang ibu menenangkan, menyalahkan Yuga, bahkan menceritakan bahwa pahlawan itu sempat memaksa masuk ke rumah hingga akhirnya diusir oleh Sophia. Yuki diizinkan menjenguk Celia. Di kamarnya, mereka berbincang tentang kekacauan kemarin. Celia lalu meminta Yuki mengajaknya keluar lagi saat ia punya waktu luang. Yuki terlalu senang hingga bertingkah berlebihan, membuat Celia tertawa sampai batuk dan Sophia pun mengusir Yuki keluar. Dalam perjalanan pulang, Yuki bertemu Raven yang meminta nasihat cinta. Ia mengaku menyukai seorang gadis baik hati, tapi tak tahu cara mengungkapkan perasaannya karena suaranya. Yuki menyemangatinya. Tanpa diduga, Raven berterima kasih lalu berjalan menuju rumah Celia, membuat Yuki sadar dengan ngeri bahwa Raven juga menyukai Celia. Itulah akhir episode 3 anime ini. Sampai jumpa di episode 4-nya.